Dengarkan ini baik-baik, bukan sebagai penonton, bukan sebagai investor, tetapi sebagai seseorang yang tidak ingin menyesal. Saya akan mengatakan sesuatu yang hampir tidak pernah diucapkan saat semua orang terlihat tenang. 5 tanda kehancuran besar yang selalu muncul sebelum setiap krisis finansial terbesar dalam sejarah telah kembali. Dan bukan satu, bukan dua, semua bersamaan. Jika Anda merasa aman sekarang, itu justru alasan Anda harus waspada. Karena kehancuran tidak pernah datang saat orang panik. Ia datang saat orang tertawa, saat merasa pintar, saat yakin. Kali ini berbeda. Saya telah melihat pola ini berulang, dan setiap kali muncul, jutaan orang kehilangan segalanya, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka menolak melihat. Pertanyaannya sederhana, jika tanda-tanda ini sudah muncul, mengapa hampir tidak ada yang membicarakannya? Mengapa media tetap tenang? Mengapa pasar terlihat baik-baik saja? Dan mengapa orang yang mengingatkan justru dianggap berlebihan? Jawabannya, tidak nyaman. Dan itulah sebabnya video ini penting. Karena dalam beberapa minggu ke depan, bukan yang paling pintar yang bertahan, tetapi yang paling sadar. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap mendengar sesuatu yang kebanyakan orang tidak ingin dengar? Aku akan memberitahu Anda sesuatu yang tidak ingin didengar siapapun. Bahkan saya sendiri, dulu, tidak ingin mendengarnya. Setiap kehancuran besar selalu diawali oleh satu kebohongan sederhana. Bukan kebohongan dari pemerintah, bukan dari bank, bukan dari media. Kebohongan itu lahir dari kalimat ini. Kali ini berbeda. Saya sudah mendengar kalimat itu sepanjang hidup saya. Saya mendengarnya sebelum ke 1929. Saya mendengarnya sebelum ke 1973. Saya mendengarnya sebelum ke 1987. Saya mendengarnya sebelum ke 2000, saya mendengarnya sebelum 2008. Dan sekarang, saya mendengarnya lagi. Apakah Anda tahu apa yang paling berbahaya dari kalimat itu? Bukan karena salah, tetapi karena terdengar masuk akal. Orang-orang mengucapkannya dengan penuh keyakinan, dengan grafik, dengan data, dengan gelar, dengan senyum percaya diri. Dan setiap kali mereka salah. Saya tidak datang untuk membuat Anda takut. Saya juga tidak datang untuk menjual harapan palsu. Saya datang karena pola yang sama, yang menghancurkan kekayaan jutaan orang, telah kembali. Lengkap, bersamaan, tanpa malu-malu. Dan jika Anda tidak mengenali tanda-tanda ini, dalam beberapa minggu ke depan, Anda tidak akan merasa menjadi korban. Anda hanya akan berkata, kenapa saya tidak melihatnya lebih awal? Pertanyaannya bukan, apakah kehancuran akan datang? Pertanyaannya adalah, apakah Anda masih berpikir punya waktu? Saya sudah cukup tua untuk tahu satu hal. Pasar tidak pernah berteriak sebelum runtuh. Pasar berbisik, dan hanya sedikit orang yang mau mendengarkan. Hari ini, semua orang merasa pintar. Semua orang merasa aman. Semua orang merasa terlindungi oleh teknologi, regulasi, dan janji-janji baru. Apakah Anda merasa itu juga? Itulah masalahnya. Karena kehancuran tidak datang saat orang takut. Ia datang saat orang merasa kebal. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, biarkan saya bertanya satu hal sederhana. Jika Anda hidup sebelum 2008, dan Anda tahu apa yang akan terjadi, apakah Anda akan bertindak berbeda? Lalu, mengapa sekarang, ketika tanda-tandanya bahkan lebih jelas, Anda memilih untuk diam? Saya tidak meminta Anda untuk percaya pada saya. Saya meminta Anda untuk memperhatikan pola. Karena pasar tidak peduli pada opini Anda, pasar hanya menghormati hukum realitas, dan realitas selalu menagih. Dengan bunga, saya ingin membawa Anda kembali ke sebuah momen, bukan ke tanggal tertentu, bukan ke tahun tertentu, ke sebuah suasana. Ruangan penuh tawa, media penuh optimisme. Orang-orang biasa berbicara tentang kekayaan, seolah itu pasti. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan sulit. Apakah gambaran ini terasa familiar? Sebelum setiap kehancuran besar, selalu ada satu fase yang sama. Fase di mana skeptisisme
dianggap kebodohan. Fase di mana kehati-hatian disebut tidak paham zaman. Fase di mana orang yang bertanya dianggap mengganggu pesta. Saya menyebutnya fase pembiusan massal. Sejarah tidak pernah mengulang peristiwa yang sama, tapi ia selalu mengulang perilaku manusia yang sama. Keserakahan, rasa aman palsu, dan keyakinan bahwa aturan lama tidak berlaku lagi. Apakah Anda sadar, setiap generasi selalu yakin mereka lebih pintar dari generasi sebelumnya, dan setiap generasi selalu belajar dengan cara yang sama. Dengan rasa sakit, saya telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari satu hal. Bukan saham, bukan grafik, bukan angka. Saya mempelajari kebodohan manusia. Dan izinkan saya jujur, kita sangat konsisten dalam membuat kesalahan yang sama. Setiap kehancuran selalu diawali dengan cerita yang indah. Cerita tentang era baru. Cerita tentang sistem yang lebih kuat. Cerita tentang inovasi yang membuat segalanya aman. Apakah Anda ingat cerita itu? Perusahaan ini terlalu besar untuk gagal. Pasar sudah lebih dewasa. Bank sekarang lebih berhati-hati. Teknologi membuat risiko bisa dikendalikan. Kata-kata itu terdengar pintar, tapi kenyataannya itu hanya topeng bagi keserakahan yang sama. Saya tidak perlu melihat masa depan, saya hanya perlu melihat ke belakang. Karena sebelum 1929, orang yakin pasar saham adalah jalan pasti menuju kemakmuran. Sebelum 1973, orang yakin inflasi bisa dikendalikan dengan mudah. Sebelum 1987, orang yakin komputer membuat pasar lebih aman. Sebelum 2000, orang yakin keuntungan tidak lagi penting. Sebelum 2008, orang yakin properti tidak pernah turun. Apakah Anda melihat polanya? Keyakinan selalu datang sebelum kehancuran, bukan ketakutan. Dan hari ini, keyakinan itu kembali. Lebih halus, lebih canggih, lebih meyakinkan. Orang-orang tidak lagi berkata, saya serakah. Mereka berkata, saya berinvestasi. Mereka tidak lagi berkata, saya berjudi. Mereka berkata, ini masa depan. Dan disitulah letak bahaya terbesar. Karena ketika semua orang sepakat, tidak ada lagi yang bertanya. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang tidak nyaman. Jika sistem ini begitu kuat, mengapa ia membutuhkan keyakinan tanpa henti? Jika semuanya aman, mengapa setiap peringatan dianggap ancaman? Jika tidak ada risiko, mengapa mereka begitu marah ketika seseorang mengingatkan tentang risiko? Saya telah melihat ini terlalu sering, dan setiap kali akhirnya sama. Masalah terbesar bukan krisis itu sendiri. Masalah terbesar adalah kebutaan kolektif sebelum krisis. Orang-orang tidak kehilangan uang karena tidak tahu. Mereka kehilangan uang karena menolak tahu. Dan inilah yang ingin saya tekankan sejak awal. Sebelum kita bicara tentang tanda, sebelum kita bicara tentang angka, Anda harus siap secara mental. Siap untuk menerima bahwa mayoritas bisa salah. Siap untuk menerima bahwa kenyamanan adalah musuh. Siap untuk menerima bahwa bertanya adalah tindakan berani. Karena jika Anda masih mencari kepastian, Anda sudah terlambat. Pasar tidak memberi peringatan resmi. Ia hanya meninggalkan jejak, dan jejak-jejak itu telah kembali. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah Anda akan menjadi bagian dari kerumunan, atau menjadi salah satu dari sedikit orang yang memilih untuk melihat? Karena setelah ini, kita akan masuk ke tanda pertama. Dan begitu Anda melihatnya, Anda tidak akan pernah bisa mengabaikannya lagi. Apakah Anda siap kehilangan kenyamanan demi menyelamatkan masa depan Anda? Atau Anda masih ingin percaya bahwa kali ini benar-benar berbeda? Saya ingin Anda memperhatikan satu hal yang selalu muncul tepat sebelum kehancuran besar. Bukan grafik, bukan laporan ekonomi, bukan peringatan resmi. Satu emosi, euforia. Bukan kebahagiaan biasa, bukan optimisme sehat, tetapi keyakinan massal bahwa risiko sudah mati. Saya sudah melihatnya berkali-kali.
Dan setiap kali muncul, orang-orang menyebutnya kemajuan. Saya menyebutnya tanda akhir. Euforia adalah saat orang berhenti bertanya, saat rasa takut dianggap kuno, saat kehati-hatian diejek. Apakah Anda sadar bahwa pasar paling berbahaya bukan saat orang panik, melainkan saat orang tertawa, saat semua orang merasa pintar, saat setiap keputusan terasa benar, saat setiap cerita berakhir dengan kata naik? Saya ingat betul suasana itu. Orang-orang biasa yang tidak pernah tertarik pada keuangan tiba-tiba berbicara dengan penuh keyakinan. Mereka tidak lagi bertanya, apakah ini aman? Mereka bertanya, kenapa saya tidak masuk lebih cepat? Apakah Anda mendengar kalimat itu sekarang? Itulah suara euforia. Dan euforia selalu datang dengan satu ilusi berbahaya. Ilusi bahwa kali ini tidak ada risiko. Saya ingin bertanya jujur kepada Anda, jika semua orang bisa untung, siapa yang menanggung risiko? Jika setiap orang merasa jenius, siapa yang sebenarnya bodoh? Karena pasar tidak menghapus risiko, ia hanya memindahkannya dari orang yang sadar ke orang yang terlena. Euforia membuat orang percaya bahwa masa lalu tidak relevan, bahwa pelajaran lama tidak berlaku, bahwa aturan lama sudah usang. Apakah Anda pernah mendengar ini? Dunia sudah berubah. Sekarang berbeda. Teknologi membuat segalanya lebih aman. Saya mendengar kalimat itu sebelum setiap kehancuran, tanpa gagal. Masalahnya bukan karena orang berharap. Masalahnya karena mereka berhenti menghitung risiko. Dan ketika risiko tidak lagi dihitung, kehancuran hanya soal waktu. Perhatikan satu hal yang selalu muncul bersamaan dengan euforia. Lonjakan cerita sukses. Orang-orang yang menjadi kaya dalam semalam. Kisah yang diceritakan berulang-ulang, tanpa menyebutkan ribuan yang gagal. Apakah Anda sadar bahwa pasar selalu menampilkan pemenang di panggung dan menyembunyikan korban di belakang layar? Itulah cara euforia bekerja. Ia menipu dengan seleksi cerita. Dan di puncak euforia, orang mulai mengambil risiko yang bahkan tidak mereka pahami. Mereka tidak lagi bertanya apa yang mereka beli. Mereka hanya bertanya, apakah harganya akan naik? Saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah Anda membeli karena paham atau karena takut ketinggalan? Karena jika motivasinya adalah ketakutan, itu bukan investasi, itu pelarian. Euforia bukan tanda kekuatan pasar. Ia adalah tanda bahwa disiplin telah mati. Dan ketika disiplin mati, pasar akan menguburkannya bersama uang Anda. Namun euforia saja tidak cukup untuk menghancurkan segalanya. Ia membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakar itu selalu sama. Uang murah. Saya ingin Anda memahami satu hal penting. Uang murah tidak menciptakan kekayaan. Ia menciptakan ilusi kekayaan. Ketika uang terlalu mudah didapat, orang berhenti menghargainya. Dan ketika orang berhenti menghargai uang, mereka mulai bermain dengan utang. Utang terdengar tidak berbahaya saat suku bunga rendah. Utang terasa pintar saat semua orang melakukannya. Utang terlihat masuk akal. Sampai tiba waktunya membayar, saya telah melihat siklus ini berulang-ulang. Uang murah membuat orang berani. Utang membuat mereka merasa besar. Dan ketika kondisi berubah, semuanya runtuh bersamaan. Apakah Anda tahu mengapa gelembung selalu tumbuh saat uang murah? Karena uang murah menghilangkan satu pertanyaan penting. Apakah ini masuk akal? Ketika biaya kesalahan rendah, orang membuat lebih banyak kesalahan. Dan sistem yang dipenuhi kesalahan tidak membutuhkan guncangan besar untuk runtuh. Cukup satu perubahan kecil. Saya ingin bertanya sesuatu yang jarang ditanyakan. Jika utang adalah alat yang hebat, mengapa ia selalu menjadi senjata yang membunuh di akhir siklus? Karena utang tidak peduli pada niat baik. Ia hanya peduli pada arus kas. Dan uang murah menciptakan generasi yang lupa bahwa utang harus dibayar. Orang-orang mulai membeli aset bukan karena nilainya, tetapi karena kreditnya tersedia. Mereka tidak bertanya, berapa nilainya? Mereka bertanya, berapa cicilannya? Apakah Anda melihat perbedaannya? Itulah pergeseran yang berbahaya. Dari nilai ke kemampuan membayar sementara. Uang murah membuat semua orang terlihat kaya. Sampai uang itu menghilang.
Dan suatu hari, uang selalu menghilang. Karena uang murah bukan keadaan alami. Ia adalah kebijakan. Dan kebijakan selalu berubah. Saya telah melihat bagaimana sistem bergantung pada uang murah, seperti pecandu yang butuh dosis lebih besar, hanya untuk merasa normal. Masalahnya, setiap dosis baru membuat sistem semakin rapuh, dan ketika uang mulai mahal, utang mulai menunjukkan wajah aslinya. Apakah Anda tahu apa yang terjadi saat itu? Aset yang dibeli dengan optimisme harus dijual dengan kepanikan. Orang yang kemarin terlihat kaya, hari ini terlihat bodoh. Dan orang yang kemarin mengejek kehati-hatian, hari ini meminta belas kasihan. Saya tidak mengatakan ini untuk menakut-nakuti Anda. Saya mengatakan ini karena saya sudah melihatnya terlalu sering. Uang murah menciptakan keyakinan palsu bahwa waktu selalu berpihak pada kita, bahwa pasar akan memberi kesempatan kedua. Pasar tidak peduli pada harapan Anda, ia hanya peduli pada realitas. Dan realitasnya sederhana. Utang memperbesar segalanya, keuntungan dan kehancuran. Pertanyaannya sekarang, bukan apakah uang murah berbahaya? Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang bergantung padanya? Dan lebih penting lagi, apakah Anda salah satunya? Karena ketika euforia bertemu uang murah, hasilnya selalu sama. Sebuah gelembung yang terlihat indah dari luar dan kosong di dalam. Dan setelah ini, kita akan masuk ke tanda berikutnya. Tanda yang paling sering diabaikan, karena ia tidak terlihat di grafik, tetapi terasa di kehidupan nyata. Apakah Anda sudah mulai merasa tidak nyaman? Bagus. Karena ketidaknyamanan adalah awal dari kesadaran. Ada satu momen yang selalu saya tunggu sebelum kehancuran besar. Momen ketika angka-angka terlihat indah, tetapi kehidupan nyata mulai terasa berat. Disitulah saya tahu, sesuatu telah patah. Pasar bisa naik, indeks bisa mencetak rekor, grafik bisa terlihat sehat. Namun jika realitas manusia bergerak ke arah yang berlawanan, itu bukan kekuatan, itu distorsi. Saya telah melihatnya berulang kali. Sebelum kehancuran, pasar dan kehidupan nyata selalu berpisah arah. Yang satu terbang, yang lain terseret. Apakah Anda merasakannya sekarang? Harga, aset, naik. Namun, biaya hidup ikut naik. Bekerja semakin keras. Tetapi, terasa semakin tertinggal. Pertanyaan sederhana, jika ekonomi begitu kuat, mengapa semakin banyak orang merasa lelah? Jika sistem berjalan baik, mengapa optimisme hanya hidup di layar, bukan di dapur rumah? Inilah tanda yang paling sering diabaikan, karena ia tidak muncul di laporan keuangan. Ia muncul dalam percakapan sehari-hari. Orang mulai berkata, entah kenapa rasanya berbeda. Secara teori, bagus. Tapi, kok hidup makin sempit? Saya bekerja lebih keras, tapi hasilnya terasa lebih kecil. Apakah Anda pernah mengucapkan kalimat itu? Pasar bisa berbohong untuk waktu yang lama, tetapi kehidupan nyata tidak pernah berbohong. Ketika harga aset naik tanpa dukungan realitas, yang terjadi bukan kemakmuran. Yang terjadi adalah penumpukan tekanan. Dan tekanan selalu mencari jalan keluar. Saya ingin Anda memahami satu hal penting. Pasar bukan cermin masa depan. Ia seringkali hanya cermin emosi. Dan emosi bisa salah, bisa berlebihan, bisa menipu. Sebelum setiap kehancuran, orang percaya pada angka dan mengabaikan pengalaman hidup mereka sendiri. Mereka berkata, data bilang semuanya baik-baik saja. Namun, tubuh mereka berkata sebaliknya. Stres meningkat, utang menumpuk, ketenangan menghilang. Apakah Anda tahu mengapa ini berbahaya? Karena sistem yang sehat tidak membutuhkan pembelaan terus-menerus. Jika ekonomi benar-benar kuat, ia terasa kuat, bukan hanya terlihat kuat. Ketika pasar dan realitas berpisah, itu berarti seseorang sedang menanggung biaya tersembunyi. Dan cepat atau lambat, biaya itu akan ditagihkan. Saya telah melihat fase ini berkali-kali. Orang-orang masih berinvestasi, masih optimis, masih percaya. Namun di dalam mereka mulai ragu. Dan ketika keraguan sudah menyebar luas,
hanya dibutuhkan satu percikan kecil. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah Anda lebih percaya grafik atau pengalaman hidup Anda sendiri? Karena pasar bisa membohongi mata Anda, tetapi kehidupan tidak pernah membohongi tubuh Anda. Dan ketika jarak antara keduanya semakin lebar, kehancuran hanya menunggu pemicu. Saya ingin Anda membayangkan sistem keuangan seperti sebuah jembatan tua. Dari luar, ia tampak kokoh, masih berdiri, masih dilalui banyak orang. Namun di dalamnya, baut mulai longgar, besi mulai rapuh, retakan kecil mulai muncul. Masalahnya, retakan itu tidak terlihat dari kejauhan. Inilah tanda berikutnya, yang paling sunyi, yang paling berbahaya. Kelelahan sistem. Sistem tidak runtuh karena satu kesalahan besar. Ia runtuh karena terlalu banyak kompromi kecil. Setiap solusi sementara menjadi masalah permanen. Setiap penundaan menambah tekanan. Saya sudah melihat sistem seperti ini sebelumnya. Ia masih berfungsi, tetapi tidak lagi sehat. Apakah Anda tahu ciri sistem yang lelah? Ia bereaksi berlebihan terhadap masalah kecil. Ia membutuhkan intervensi terus-menerus. Ia tidak pernah benar-benar pulih. Dan setiap kali muncul masalah baru, solusinya selalu sama. Tambal, tunda, harap. Apakah itu terdengar familiar? Sistem yang sehat bisa menyerap guncangan. Sistem yang lelah, retak oleh hal sepele. Satu kegagalan kecil bisa memicu efek domino, bukan karena masalah itu besar, tetapi karena sistem sudah terlalu tegang. Saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, berapa banyak bagian dari sistem ini yang bergantung pada asumsi optimis? Berapa banyak yang hanya bertahan selama semuanya berjalan sempurna karena sistem yang hanya bekerja dalam kondisi ideal? Bukan sistem yang kuat, itu sistem rapuh. Dan sistem rapuh selalu runtuh dengan cara yang mengejutkan. Tidak ada sirena, tidak ada pengumuman, hanya rangkaian kejadian kecil yang tiba-tiba menjadi tak terkendali. Saya pernah melihat ini sebelumnya. Semua orang berkata, ini hanya masalah kecil. Sampai akhirnya, tidak ada lagi yang kecil. Kelelahan sistem menciptakan satu ilusi berbahaya, bahwa karena krisis sebelumnya berhasil diatasi, krisis berikutnya juga akan begitu. Itu pemikiran yang malas dan mahal. Setiap krisis yang ditunda membuat krisis berikutnya lebih besar. Setiap solusi instan menggerogoti fondasi jangka panjang. Dan sekarang, kita hidup di atas fondasi yang sudah terlalu sering ditambal. Pertanyaannya bukan apakah sistem ini akan diuji. Sistem selalu diuji. Pertanyaannya adalah, apakah ia masih punya kekuatan untuk bertahan? Karena, dari pengalaman saya, sistem yang lelah tidak runtuh dengan teriakan. Ia runtuh dengan desahan terakhir, yang tidak diperhatikan siapapun. Dan setelah ini, kita akan masuk ke tahap paling berbahaya. Tahap ketika semua tanda berkumpul. Tahap ketika waktu hampir habis. Apakah Anda masih merasa ini berlebihan? Atau, untuk pertama kalinya, Anda mulai merasa bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat? Ada satu hal yang jarang terjadi dalam sejarah pasar. Dan setiap kali itu terjadi, hasilnya selalu sama. Semua tanda muncul bersamaan. Biasanya, tanda kehancuran datang terpisah. Satu muncul, lalu menghilang. Yang lain menyusul bertahun-tahun kemudian, memberi waktu, memberi ruang bernapas. Namun sesekali, semuanya hadir di waktu yang sama. Dan itulah saat saya berhenti berbicara tentang kemungkinan. Saya mulai berbicara tentang risiko nyata. Euforia ada, uang murah sudah disalahgunakan, pasar terpisah dari kehidupan nyata. Sistem menunjukkan kelelahan. Apakah Anda menyadari betapa jarangnya kondisi ini? Ini bukan badai biasa. Ini konvergensi, seperti tekanan tektonik yang menumpuk, diam-diam, lalu bergerak bersamaan. Orang sering bertanya pada saya, apakah ini akan seperti krisis sebelumnya? Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah, apakah kali ini lebih rapuh? Dan jawabannya, ya, lebih terhubung, lebih cepat, lebih bergantung pada kepercayaan. Sistem modern tidak runtuh karena satu kesalahan fatal. Ia runtuh karena kepercayaan menguap.
Dalam hitungan hari, apakah Anda tahu apa yang paling berbahaya dari kondisi ini? Tidak ada ruang untuk kesalahan. Ketika semua tanda muncul bersamaan, tidak ada bantalan. Tidak ada waktu untuk belajar. Tidak ada kesempatan kedua. Orang-orang selalu berharap krisis datang perlahan, memberi waktu untuk keluar, memberi waktu untuk menyesuaikan. Sejarah tidak bekerja seperti itu. Kehancuran besar selalu terasa tidak mungkin, sampai akhirnya tidak terhindarkan. Saya ingin Anda memperhatikan satu reaksi manusia yang selalu muncul di fase ini. Penolakan. Orang berkata, ini terlalu pesimis. Anda berlebihan. Pasar selalu pulih. Benar. Pasar selalu pulih. Tetapi orang-orang tidak selalu selamat. Pasar tidak memiliki emosi. Anda punya. Dan emosi itulah yang membuat orang bertahan terlalu lama dan keluar terlalu terlambat. Saya telah melihat ini berkali-kali. Bukan dari buku, bukan dari teori. Dari wajah orang-orang yang hancur. Karena terlalu percaya diri, pertanyaan yang jarang diajukan adalah ini. Jika semua orang sudah yakin semuanya aman, siapa yang sedang berjaga? Karena keamanan sejati tidak pernah diumumkan. Ia hanya dirasakan. Dan saat ini, yang saya rasakan bukan ketenangan. Yang saya rasakan adalah ketegangan kolektif yang disembunyikan di balik optimisme. Inilah tahap terakhir sebelum segalanya berubah. Bukan karena satu kejadian besar, tetapi karena semua kerentanan sudah siap. Satu pemicu kecil, satu kesalahan, satu kejutan, dan semuanya bergerak bersamaan. Apakah itu akan terjadi besok, minggu depan, beberapa bulan lagi? Saya tidak tahu, dan siapapun yang mengaku tahu sedang berbohong. Namun saya tahu satu hal, ketika semua tanda sudah lengkap, waktu bukan lagi teman Anda. Dan disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka masih menunggu kepastian di dunia yang tidak pernah memberikannya. Sekarang, saya ingin berbicara tentang hal yang paling penting. Bukan kehancuran, tetapi bertahan. Karena tujuan Anda bukan menjadi pahlawan. Tujuan Anda adalah tidak menjadi korban. Saya tidak pernah tertarik menjadi orang terpintar di ruangan. Saya tertarik menjadi orang yang masih berdiri. Ketika ruangan itu kosong, kebanyakan orang salah paham tentang perlindungan. Mereka pikir itu berarti panik, menjual segalanya, berlari. Itu bukan perlindungan, itu reaksi. Perlindungan adalah disiplin, dan disiplin selalu membosankan sampai Anda membutuhkannya. Hal pertama yang harus Anda pahami adalah ini. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda miliki, Anda tidak tahu apa yang Anda risikokan. Kedua, jika Anda tidak sanggup kehilangan sesuatu, maka Anda tidak boleh mempertaruhkannya. Dan ketiga, yang paling sulit diterima, tidak melakukan apa-apa. Seringkali adalah keputusan terbaik. Saya telah melihat lebih banyak kekayaan hancur karena tindakan tergesa-gesa dibanding karena kesabaran. Perlindungan bukan tentang menebak waktu. Itu permainan orang bodoh. Perlindungan adalah tentang posisi, tentang margin, keselamatan, tentang kemampuan bertahan. Dalam skenario terburuk, saya ingin Anda bertanya jujur pada diri sendiri. Jika semuanya memburuk, apakah Anda masih bisa tidur nyenyak? Jika jawabannya tidak, itu bukan karena dunia berbahaya. Itu karena posisi Anda rapuh. Kebanyakan orang ingin hasil besar, tanpa menerima kenyataan pahit, bahwa bertahan hidup selalu lebih penting daripada terlihat pintar. Saya tidak pernah mengejar peluang terbesar. Saya menghindari kesalahan fatal, karena dalam jangka panjang, tidak bangkrut adalah keunggulan. Masalahnya, saran seperti ini tidak populer. Orang tidak suka mendengar tentang kehati-hatian saat pesta masih berlangsung. Namun, izinkan saya mengatakan ini dengan sangat jelas. Kebanyakan orang tidak akan mendengarkan. Mereka akan menertawakan. Mereka akan mengabaikan. Mereka akan menunda. Sampai suatu hari, realitas mengambil alih. Dan saat itu, tidak ada yang peduli pada alasan. Pasar tidak peduli apakah Anda orang baik. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja. Tidak peduli seberapa besar harapan Anda. Ia hanya peduli pada satu hal, apakah Anda siap atau tidak.
Saya tidak meminta Anda untuk takut. Saya meminta Anda untuk sadar. Karena kesadaran memberi pilihan dan kepanikan. Menghilangkan semuanya. Jika Anda mendengar ini dan merasa tidak nyaman, itu pertanda baik. Ketidaknyamanan adalah alarm, dan alarm hanya berguna jika Anda bangun. Pertanyaannya sekarang bukan tentang pasar. Pertanyaannya tentang Anda. Apakah Anda akan menjadi bagian dari kerumunan yang baru mengerti setelah semuanya runtuh, atau menjadi salah satu dari sedikit orang yang cukup tenang untuk bertahan karena kehancuran tidak memilih korban secara acak? Ia memilih mereka yang paling siap untuk menyangkal. Dan saya sudah memperingatkan Anda, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar Anda tidak berkata suatu hari nanti, seandainya saya mendengarkan, saat masih ada waktu. Dengarkan baik-baik, bukan sebagai investor, bukan sebagai pencari cuan, tetapi sebagai manusia yang hidup di dunia nyata. Karena pada akhirnya, uang bukan tentang angka, uang adalah tentang pilihan, tentang ketenangan, tentang apakah Anda punya ruang bernapas. Saat dunia menekan, pesan moral dari semua ini sederhana, namun tidak mudah diterima. Bukan pasar yang menghancurkan kebanyakan orang, bukan krisis, bukan kehancuran besar. Yang menghancurkan kebanyakan orang adalah ilusi. Ilusi bahwa mereka aman, ilusi bahwa mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan, ilusi bahwa mereka masih punya waktu. Manusia tidak jatuh karena badai, mereka jatuh karena menolak percaya bahwa badai bisa datang. Kita hidup di zaman di mana optimisme dijual lebih mahal daripada kebenaran, di mana kehati-hatian dianggap kelemahan, di mana orang yang bertanya dianggap pengganggu. Dan disitulah jebakannya. Karena dunia tidak menghukum orang yang takut. Dunia menghukum orang yang pura-pura kebal. Anda tidak perlu menjadi jenius untuk selamat. Anda hanya perlu cukup rendah hati untuk berkata, "Saya bisa salah." Kalimat itu adalah pelindung terkuat yang pernah ada. Masalahnya, ego manusia membenci kalimat itu. Ego ingin kepastian. Ego ingin validasi. Ego ingin merasa pintar. Bahkan jika itu berisiko menghancurkan segalanya. Dan pasar selalu memangsa ego. Pasar tidak pernah bertanya, "Seberapa yakin Anda?" Ia hanya bertanya, "Apakah Anda siap menghadapi skenario terburuk?" Inilah kebenaran yang jarang dibicarakan. Kebanyakan orang tidak gagal karena kurang informasi. Mereka gagal karena terlalu nyaman. Nyaman dengan cerita yang menenangkan, nyaman dengan suara mayoritas, nyaman dengan asumsi bahwa besok akan sama seperti hari ini. Padahal sejarah selalu berteriak satu hal, besok hampir tidak pernah sama. Setiap kehancuran besar selalu meninggalkan pelajaran yang sama. Bukan tentang saham, bukan tentang properti, bukan tentang teknologi, tetapi tentang manusia, tentang keserakahan yang menyamar sebagai keyakinan, tentang ketakutan yang disembunyikan di balik tawa, tentang penolakan yang terasa rasional, sampai semuanya runtuh. Anda tidak perlu memprediksi masa depan. Itu pekerjaan orang yang ingin terlihat pintar. Yang Anda butuhkan adalah karakter, disiplin, dan keberanian untuk tidak ikut arus. Karena bertahan hidup dalam jangka panjang selalu lebih penting daripada menang cepat. Kebanyakan orang ingin hasil besar tanpa rasa tidak nyaman. Padahal, justru rasa tidak nyaman itulah sinyal paling berharga. Ketika semua orang yakin, itulah saat Anda harus bertanya. Ketika semua orang merasa aman, itulah saat Anda harus berhenti sejenak. Dan ketika semua orang menertawakan kehati-hatian, itulah saat kehati-hatian menjadi mahal. Pesan moral ini mungkin tidak populer, mungkin tidak akan dibagikan, mungkin tidak akan disukai. Tetapi ia akan menyelamatkan sebagian kecil orang, dan sebagian kecil itulah yang selalu bertahan. Anda tidak harus menjadi yang paling berani. Anda hanya harus menolak menjadi yang paling ceroboh. Anda tidak harus selalu bertindak. Kadang, keputusan paling bijak adalah menunggu dan tidak merusak posisi Anda sendiri. Uang bisa kembali, waktu tidak. Ketenangan bisa hilang, dan ketika hilang, sulit sekali dibeli kembali.
maka jagalah margin keselamatan Anda dalam uang, dalam pikiran, dalam hidup. Jangan pertaruhkan segalanya hanya karena orang lain terlihat percaya diri. Jangan serahkan masa depan Anda pada cerita yang terdengar indah, karena dunia tidak pernah peduli pada niat baik. Ia hanya merespons kesiapan. Dan pada akhirnya, pertanyaannya bukan seberapa besar kekayaan Anda saat pasar naik. Pertanyaannya adalah, apakah Anda masih berdiri saat segalanya runtuh? Jika pesan ini membuat Anda gelisah, itu bukan kebetulan. Itu alarm. Dan alarm hanya punya satu tujuan, membangunkan Anda sebelum terlambat. Karena kebanyakan orang tidak akan mendengarkan. Mereka akan menunda. Mereka akan berkata, nanti saja. Dan suatu hari, nanti itu tidak ada lagi. Jangan jadi kebanyakan orang. Jadilah orang yang sadar. Jadilah orang yang bertahan. Jadilah orang yang tidak perlu berkata, seandainya saya lebih berhati-hati, saat masih ada waktu,